Kesempatan aturkan kepada Pak Inspektur, Pak PLT Inspektur, beliau Bapak Dr. Andes Agung Yusianto MSI. Untuk itu waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Pak Agung. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Yang kami hormati Kepala Bidang SD dan juga kasih kesiswaan, yang saya hormati jajaran pengawas termasuk penyidik hadir ya, pengawas Korwil dan juga para pengurus 3S yang saya hormati rekan kami di Inspektorat, beliau Pak Arif Rahman sebagai Irban Pemerintahan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan jajaran Tipikora, dan ini adalah jajaran bidang SD. Sama saya masih kayak kelimutan orang kira-kira, ketone ta pandangannya kayak wis ora kenal karo nyong iki. Untuk ini kayak wis ora kenal kayak mama dan grogi jadi. Jadi saya hadir secara langsung karena saya di Inspektorat kurang lebih 1 bulan. Saya sudah menandatangani beberapa hasil LHP di lingkungan Tipikora, baik SD maupun SMP. Jadi nyong siki lengkap banget. Wingi ngurusi Tipikora, siki ngurusi bagaimana jadi kelemahan-kelemahan panjenengan dalam pengelolaan keuangan. Nah, oleh karena itu saya cukup 10 menit saja. Nanti yang lebih teknis nanti Pak Arif yang akan menjelaskan. Bapak Ibu semuanya, tadi Pak Hedi sudah menyampaikan materi yaitu terkait dengan komite sekolah. Sekali lagi saya tidak bisa bertahan lama kalau duduk, mohon izin berdiri boleh? Tapi jangan pora takon. Nah itu deh, saya akan 2 hal saja spesifik. Di LHP saya lihat wilayah yang panjenengan masih spesifik. 1, panjenengan belum paham aturan, dan prinsip ada hal yang sangat sederhana. Saya sampai dari kamu. Ini jangan mau sekolah ini, seperti ini. Itu tadi belum paham aturan. Ada 2 kemungkinan. 1 memang tidak mau paham. 2 harus baca. Dalam ketentuan hukum administrasi negara, ketika undang-undang sudah digunakan dalam lembaga negara, perda sudah digunakan dalam lembaga berita daerah, keputusan menteri sudah digunakan oleh biro hukum, artinya secara hukum semua warga masyarakat sudah dari hukuman. Jadi tidak ada lagi alasan kalau ada jawaban kepala sekolah saya belum tahu. Besok kalau yang bodoh jangan dijawab itu ya. Nah, ada jawaban kepala sekolah terkait aturan main di lingkungan panjenengan sendiri, ya kan? Jawabannya saya malah baru tahu. Aduh, prihatinnya. Syukur marilah kita panjatkan syukur kita dari Allah SWT. Pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di tempat yang cukup strategis terkait dengan pelaksanaan bantuan operasional sekolah. Yang kami hormati dari koordinator kepala sekolah, terus kemudian dari Korwil dan juga pengawas yang mewakili dari 20 kecamatan yang ada dan juga dari perwakilan untuk kepala sekolah, karena
kemarin pada saat awal mau persiapan ini saya sempat bertanya, ini diundang semua enggak? Kalau diundang semuanya jumlahnya sekian banyak, apakah efektif? Ternyata ini sudah ada strategi untuk tidak semuanya, tapi harapan kami ini ada keterwakilan yang nanti akan ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada teman-teman sekalian. Yang di sini ada ada korwil dan juga ada K3S yang itu merupakan kumpulan kepala sekolah ini penting sekali. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya hanya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah pengawasan begitu ya. Pernah nggak dari yang hadir ini inspektorat datang ke tempat panjenengan? Pernah belum? Belum ya? Ya apa-apa ini. Jadi kalau dari struktur terkait dengan masalah pengawasan dari inspektorat ini sebetulnya lebih kepada aspek pembinaan sebetulnya, memotret apa yang sudah panjenengan semua lakukan. Jadi menggarisbawahi tadi disampaikan oleh PRT Inspektur, adik saya itu Pak Agung ini ketika ada keraguan-keraguan, saya harapkan teman-teman kepala sekolah ini nggak usah sungkan-sungkan untuk berkonsultasi baik ke dinas pendidikan maupun ke inspektorat, karena ketika ragu kita menganggap sudah benar, bahasanya kan kadang kita berpikiran melakukan pekerjaan itu sudah pakai kacamata kuda, artinya kalau lulus benar apa salah gitu. Yang repot lagi sudah merasa benar, ini yang repot kamu biar juga ini nggak apa-apa, tapi bentuk yang dulu itu benar atau salah. Ini yang sering terjadi ketika kami melakukan monitoring baik ke SMP, sampel SD maupun ke desa. Jadi ini saya harapkan buka mata buka telinga dan jalin komunikasi, hilangkan rasa keraguan itu, dan kalau ragu lebih baik berkonsultasi dengan para pihak yang punya kemampuan atau kepentingan terkait dengan hal-hal yang diragukan itu, sehingga ada titik temu selasi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya akan menyampaikan terkait dengan pengawasan inspektorat dalam pengolahan dana pos Kabupaten Banjarnegara. Ini dasar hukumnya ya. Saya tidak akan menyinggung secara teknis terkait dengan pelaksanaan, karena ini nanti dari dinas pendidikan ini akan lebih detail terkait dengan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pada hal terakhir pertanggungjawaban. Ini dasarnya adalah itu ya. Jadi kaitan dengan masalah pendidikan, ini latar belakang. Jadi pemerintah punya kewajiban untuk membiayai pendidikan sesuai dengan kemampuan yang ada. Jadi walaupun prinsip pendidikan itu terjangkau kan, kata-kata terjangkau berarti menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, bukan bahasanya gratis. Ini di dalam pasal 28 dalam peraturan Menteri Pendidikan, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui perkembangan pendidikan dasarnya, mendapatkan pendidikan, manfaat dari pengetahuan analitik, seni budaya dan seterusnya. Pasal 31-nya berhak mendapatkan pendidikan, ayat 2 wajib memiliki pendidikan dasar. Ini yang perlu saya kupas ya. Ini kita bicara masalah pengawasan yang sesuai dengan tugas pokok fungsi kami di Inspektorat Kabupaten Banjarnegara. Ini jenis pengawasan ya. Silahkan nanti dibaca, nanti ini aja materi kami kan ada flash disknya, nanti silahkan di copy aja, nggak apa-apa daripada nanti terbagi konsentrasinya. Jadi pengawasan seperti itu ya, fungsional, eksternal, internal, masyarakat, administratif, teknis. Ini pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga badan unit untuk pengawasan pada lembaga pemerintahan non departemen maupun badan pengawasan dari provinsi, kabupaten atau kota yang ada. Nah, terkait dengan pengawasan yang nanti meliputi ini ada fungsional, internal, administratif, kemudian pengawasan masyarakat, teknis, dan pengawasan pimpinan. Ini sebetulnya yang paling utama, yang lebih pada aspek pencegahan sebelum terjadi yang pada saat awal, ini adalah di pengawasan dari pimpinan. Nah, karena apa? Pimpinan itu kan secara langsung setiap hari berinteraksi dengan pengolahan kegiatan yang ada, sehingga
sejak dari awal itu sudah terdeteksi apa sih yang sudah dilakukan sesuai atau tidak dengan ketentuan yang ada, sehingga ini menjadi motor pertama terkait dengan pengawasan. Jadi ini yang kadang ataupun dalam bahasa sekarang itu adalah pengawasan melekat, pengawasan yang dilakukan oleh internal lembaga organisasi tersebut. Ini penting sekali sebelum mungkin ini dari pengawasan teknis, pengawasan masyarakat, perusahaan pengawasan yang fungsional. Ini sama yang berorientasi nanti hanya melihat dari aspek kecukupan dari aturan-aturan yang ada, dari apa yang sudah dilakukan oleh panjenengan semuanya. Ini beberapa faktor yang buat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Ini perubahan lingkungan organisasi. Jadi dengan adanya perubahan yang mungkin sekarang perkembangan terkait dengan kelembagaan itu sangat dinamis sekali ya. Jadi dengan kedinamisan di dalam proses kelembagaan ini menjadi sebuah tuntutan, berbagai perubahan menjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari, peraturan dan sebagainya, dan sehingga pengawasan berfungsi untuk mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada sehingga mampu menghadapi tantangan dan manfaat kesempatan yang diberikan pada perubahan yang terjadi. Peningkatan kompleksitas. Kalau saya melihat dengan kondisi sekarang ini, satu sisi di sekolah itu sudah terlalu repot terkait dengan masalah pembiayaan dibandingkan dengan mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah menjabat sebagai kepala sekolah atau di satuan pendidikan yang lama, menggambarkan kebutuhan keuangan pada saat itu dengan kondisi berikutnya yang kita untuk SD, SMP dan juga SMA akan dapat bantuan operasional sekolah. Tinggal bagaimana panjenengan mengolah dana itu menjadi sesuatu, outputnya itu menjadi lebih maksimal. Nanti ada kami singgung terkait dengan mulai dari mana sih mulainya terkait dengan masalah penganggaran di institusi pendidikan ini. Yang kedua adalah peningkatan kompleksitas. Organisasi semakin besar memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Semua memerlukan pelaksanaan pengawasan yang lebih efisien dan efektif. Jadi ini lebih penekanannya pada efisien dan efektif. Jadi di dalam efisien itu kan tidak terjadi hal yang berlebihan, efektif itu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi proses di dalam penentuan panjenengan menyusun RKAS kan berdasarkan evaluasi dari kegiatan yang sudah, terus kemudian kondisi sekarang kebutuhannya apa. Kemarin saya agak kaget informasi dari Dinas Pendidikan, ternyata ada salah satu sekolah yang kelewat, ada anak sekolah yang tidak mendapatkan bos karena pada saat penyusunan itu kurang teliti. Nah ini jangan sampai itu terjadi. Artinya ketika setiap tahun kan ada perubahan ya, jumlah siswanya, berarti otomatis jumlah penerimaan bosnya, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga apa? Dibutuhkan kecermatan panjenengan di dalam menyusun RKAS yang nanti akan diinput di markas dengan ini. Kalau saya ya, sudah sangat enak gitu deh. Sistemnya sudah ada, aplikasinya sudah ada, tinggal mungkin kendalanya ada di operator. Operator mungkin ada, tapi kemampuan di dalam IT bisa atau enggak. Nah ini yang harus kita mungkin tadi sudah sampaikan, itu PR katanya Dinas Pendidikan. Karena ketika saya kebetulan sebagai pengurus komite di SMP dan di SMA. Kalau SMP masih ada TU ya, artinya untuk membantu administrasi terkait dengan peng-SPJ dan sebagainya. Tapi kalau di SD kan, di SD yang mengurus siswanya, mengurus administrasinya, saya membayangkan dalam pikiran saya begitu beratnya yang ada di situ. Terus ngurus anaknya, ngurus administrasinya, ngurus perencanaan. Ini mudah-mudahan lah, barangkali suatu saat berdasarkan pas rapat tingkat nasional, barangkali ide itu dimunculkan kembali di sekolah itu ada bagian yang mengurusi masalah ini gitu loh. Sehingga nanti kalau betul-betul kan tentunya dunia pendidikan yang STK, SD itu kan usia yang utama lah ya, emas
untuk orang anak-anak itu menyerap apa yang menjadi bekal dasar untuk menjadi ke tengah dan lanjutannya. Nah, kalau pihak sekolah mengurusi administrasi seperti itu, kapan artinya bisa lebih konsentrasi ke anak didik? Ini menjadi sebuah evaluasi bersama yang mungkin institusi pendidikan pada saat rapat itu tidak ada salahnya ketika itu disampaikan, memunculkan hal seperti barangkali itu. Ini pendapat kami saja ini. Bapak Ibu sekalian, ini kaitannya dengan ini pentingnya ini karena kesalahan kebanyakan anggota sering membuat kesalahan juga. Sistem pengawasan memungkinkan mendeteksi kesalahan itu sebelum menjadi kritis. Nah, tadi saya sampaikan di sana, dengan adanya pengawasan itu harapannya kesalahan-kesalahan itu sudah bisa dideteksi lebih awal sehingga tidak akan terjadi yang namanya kritikan jadi kerujukan lah. Artinya tidak kecil, orang ngerti kesalahannya melakukan pembiaran, nanti pada akhirnya akan sulit untuk mengudarinya. Jadi kemudian apa? Sehingga harapan kami dalam rangka meminimalisir itu tentunya nanti ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Itu kata berbahasa, terus ya jagalah dengan orang tua wali murid sekitar sekolah. Mereka intinya merasa dibohongkan gitu, sehingga mereka tidak akan melakukan itu. Karena saya yakin mungkin dari bapak ibu yang jadi kepala sekolah belum tentu panjenengan tinggal di lokasi sekolah itu kan, berarti lingkungannya kan tidak paham. Jadi lingkungan sekolah, komite ataupun kepala desa itu seperti apa gitu. Nah, ini perlu ada sebuah emosional dengan para pihak yang terkait, apalagi ini kaitan dengan komite kan juga lingkungan kan ada gitu, institusi yang pemerhati pendidikan, wakil dari wali murid, kemudian dari yang lain yang perlu ini, karena ada beberapa desa yang kadang menyampaikan bahwa itu sekolah nggak pernah komunikasi dengan kami. Nah, ini penting sekali, apalagi ketika bapak ibu sekalian menduduki jabatan sebagai kepala sekolah, tinggalnya tidak di wilayah itu. Nuwun lah kami Pak Kadis, Pak Kadis Pak, saya kemudian dipercaya ini, tolonglah kami dibantu terkait dengan mungkin anak-anak sekolah, anak saya daftar sekolah di situ. Kemudian ketika ada persoalan kami dibantu. Ini penting sekali karena ada beberapa hal yang di situ sangat urgent, karena tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik. Ini akhirnya persoalan sedikit yang harusnya tidak diselesaikan secara ini, mereka beda lagi cara untuk menyelesaikannya. Ini kebutuhan manajemen untuk mendelegasikan kewenangan. Ini fungsi pengawasan inspektorat terhadap penyaluran dana BOS ini. Jadi baru sekalian ini pengawasan yang melekat dilakukan oleh pimpinan nasional sudah saya singgung, instansi kepada bawahannya baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun kota maupun sekolah. Yang kedua, pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud serta Inspektorat Daerah provinsi ataupun kabupaten yang melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit. Yang ketiga, pemeriksaan oleh BPK sesuai dengan kewenangan. Yang keempat, pengawasan dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah. Nah, Bapak Ibu, lampiran Permendikbud nomor 2 tahun 2022 di dalam penjelasannya lampirannya di huruf C yang poinnya E, satuan pendidikan bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap laporan dan pertanggungjawaban satuan pendidikan. Jadi intinya kalau kita garis bawah itu, jadi tidak ada kata panjenengan itu tidak mau diaudit. Itu dalam rangka siapa? Jadi banyak nggak usah takut ketika dari kami teman-teman, karena di Inspektorat ada empat irban pemerintahan, irban pembangunan, irban aparatur, dan ada irban kesra. Ini memang dibagi wilayah. Ketika kami contoh di wilayah Sigaluh, di situ ada SD, ada SMP, yang menjadi kewenangan kami untuk melakukan monitoring di sekolah-sekolah yang ada. Hanya saja begini, keterbatasan yang ada di inspektorat dengan jumlah personel yang terbatas, jumlah auditi, artinya lembaga yang diaudit cukup banyak, sehingga Pak, tidak mungkin kami setiap tahun itu harus turun ke sekolah-sekolah yang ada.
objek di desa sudah berapa dalam satu wilayah. Jumlahnya terbatas, sementara 1 bulan dihitung hanya 30 hari. Kalau itu dibagi misalnya 1 bulan itu ada 4 objek, berarti rata-rata 1 objek itu hanya 4 hari. Ini tidak hanya itu, setelah kita melakukan audit data-data kumpul, kita membuat semacam telahan, kemudian rekomendasi dan lain-lain. Ini sangat-sangat tidak memungkinkan kalau kami harus turun secara terus-menerus ke sekolah. Jadi harapan kami tadi mengantisipasi hal itu ya mulai dari pimpinan yang tertinggi di sekolah itu, Bapak Ibu sekalian yang melakukan pengawasan, walaupun ya bahasanya kan yang mengawasi yang melakukan kegiatan itu ya, karena bertanggung jawab dengan menyusun kegiatan tapi juga bilang yang penting tadi sudah disampaikan oleh PLT Inspektor, ini peganglah aturan yang ada, insya Allah itu tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini pengawasan apakah pelaksanaan bos ya. Pengawasan ini dasarnya itu tentang petunjuk teknis pengolahan dana bantuan operasional penyelidikan dan usia dini, terus kemudian operasional penyelidikan kesetaraan. Kalau sekolah kan sudah dari dinas pendidikan, ini salah satu setahun berapa kali Mas untuk melakukan sosialisasi kepada 2 kali di awal mungkin sama mungkin di evaluasi semester gitu. Apalagi kayak bos ini program nasional, dan ini memang bahasa di dalam pemeriksaan itu ada namanya permintaan dari KPK untuk melakukan, kemarin kami juga ke dinas pendidikan, ini termasuk MCP. MCP itu upaya evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Jadi ini kami ke dinas pendidikan untuk melihat untuk bos itu sejauh mana. Jadi kita kan sampel termasuk dari BPK, dari BPK pun kadang menentukan sampel yang sangat artinya tidak bisa diatur oleh dengan Pak nanti di SD sana, di SMP sana itu enggak langsung saya ke sana gitu. Dan kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam pengolahan bos ini memang kita ketersediaan tenaga kalau saya melihat. Yang kedua faktor ketelitian, nanti akan kami sampaikan beberapa temuan-temuan yang kami temui di sekolah-sekolah yang itu terkait dengan pengolahan dana bos. Ini sudah yang setahun 2 kali gitu. Ini penting gitu ya. Ini ketentuan penerima dana beserta syarat penerima dana ini pada bab 2 dengan langsung jadi intinya kaitan dengan namanya pengawasan itu tidak pada posisi di sini saja pelaporan, tapi biasanya mulai dari awal perencanaan yang sudah ditentukan kan evaluasi dari penyelenggaraan yang lalu ditambah kondisi sekarang ini ada persoalan apa ini direncanakan di dalam penyusunan RKAS. Nah di Pemkab sendiri pun ketika BPK melakukan pemeriksaan itu tidak hanya pada saat awal di akhir, tapi mulai dari perencanaan sesuai enggak antara RPJMD dengan RPJM, terus kemudian dengan RKPD, terus RAPBD, pembahasan sampai dengan APBD seperti apa? Ada nggak benang merah korelasi urutannya? Loh, dulu di RPJM-nya ada, terus kemudian turun di RKPD, kok ini menjadi tidak ada, terus kemudian muncul lagi di RAPBD-nya ada, sama sebenarnya kayak di sekolah. Sehingga ada runtut ketika itu di awal ada, kemudian pada saat penyusunan RKS tidak ada, akhirnya nggak bisa menjelaskan alasannya kenapa itu sudah hilang. Ya harus punya semacam catatan gitu ketika terjadi perubahan. Kalau di desa itu APBD itu harus dengan rembukan dengan BPD. Kalau di sekolah itu hubungannya dengan sekolah langsung dengan komite. Nah ini yang kadang ini masih menjadi hal yang sangat abstrak sekali. Semua sekolah SD sudah seperti ini. Nah, ini kemarin ini menjadi sebuah pengalaman berharga kami ketika komite sekolah SMP 1 itu diundang di pojok timur. Ini perencanaan ya terkait dengan komponen yang dituangkan dalam RKAS. Komponen
penggunaan dana bantuan sekarang tahun ini laporan dari jenis pos 2002 penerimaan peserta didik, kegiatan asesmen evaluasi pembelajaran, langganan bayar, dan ini semuanya sudah ada caranya apa ya, ruangannya di situ gitu loh. Oh ini masuk di mana, itu kan sudah jelas lah. Artinya sebetulnya karena sudah ada sistem, tinggal pelajari ketentuan, ada petugasnya, selesai sebetulnya ini. Tidak ada hal yang perlu mendapat perhatian untuk berpikir ulang itu. Kok repot temen ya, kalau dapat masih repot begini, tapi kesulitan-kesulitan itu bisa diminimalisir. Ini tahu lah ya, lampiran bos jenis bos 2. Ini operasional sekolah reguler. Karena sebetulnya sudah paham lah, kami tidak akan menyinggung ini karena ini sudah makanan yang dengan sehari-hari, itu kaitannya dengan itu. Jadi tahapan penatausahaan, penggunaan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan perencanaan dan penganggaran dalam PUP, KU dan sebagainya. Ini penggunaan dana, bos dan sebagainya dicatat secara lengkap disertai dengan bukti-bukti pendukung termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satuan pendidikan. Penggunaan dana yang dilakukan oleh satuan pendidikan diinput di aplikasi. Ini kan urut-urutannya kan. Ini penginputan penggunaan dana aplikasi, nah setiap waktu oleh satuan pendidikan. Ini semua sudah tertuang dalam aplikasi. Kenapa ini sebetulnya? Karena sebenarnya sekarang sudah IT kayak di daerah, di kabupaten itu sama. Ketika mengusulkan sesuatu kok di luar ini sudah akan tidak input itu tidak terinput gitu ya, nggak bisa laksanakan. Bendahara tidak memotong pajak langsung, potong di siplah, nanti tesis dari yang ini untuk harga sesuai dengan cara yang terdalam siplah. Ini tahap pertanggungjawaban dan pelaporan pertanggungjawaban secara dengan hasil pelaksanaan pengadaan PUP. 2 pelaporan pertanggungjawaban. Ini verifikasi dokumen pelaporan ya, dalam aplikasi, terus kemudian laporan pertanggungjawaban diverifikasi, divalidasi, disampaikan oleh satuan pendidikan. 5 satuan pendidikan bisa diaudit ini tentang yang berlaku pelaporan pertanggungjawaban. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah gitu. Jadi kalau ya bahasanya kan ini secara teorisasi dan juga potret yang ada di lapangan gitu. Jadi saya harapkan ketika dilaksanakan ini memang krusial yang ini yang tadi masalah dengan komite sekolah. Kami diskusikan dengan teman-teman di inspektorat terkait dengan kemarin ada pemanggilan gitu. Jadi kemarin teman-teman berpendapat, jadi ketika pleno dengan orang tua, ini kalau bisa aparat penegak hukum ikut juga gitu. Monggo nanti diiringkan di tingkat dinas pendidikan dan mungkin dengan K3S. Maksudnya apa? Misalkan di kecamatan A, ya udah dari institusi polsek gitu untuk hadir termasuk camat dalam rangka ini loh. Prosesnya adalah seperti ini. Biar mereka tahu gitu ya. Mereka yang penting satu dekatilah orang-orang yang ada di sekitar lingkup sekolah gitu.